Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara ciri-ciri Khawarij adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan setelah mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mereka kelazimannya mudah membunuh kaum muslimin. Kita tahu di tanah air kita ada kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran takfir, tapi mereka tidak ada penerapan, tidak ada pembunuhan. Seperti Islam Jamaah. Islam Jamaah itu manhaj jamaah takfir. Mereka menganggap orang di luar kelompok mereka yang tidak membaiat iman mereka kafir. Makanya dianggap tidak tahu, Islamnya tidak ada sanadnya, tidak tahu bersuci. Makanya kalau masuk masjid mereka dipel oleh mereka, dan seterusnya. Nah, kalau menikah tidak boleh nikah dengan orang luar dan macam-macamnya. Dan mereka meyakini hal tersebut. Mereka mengatakan barang siapa yang meninggal tanpa membaiat imam mereka maka mati jahiliyah. Mereka tafsirkan mati jahiliyah maksudnya mati kafir. Tetapi selama mereka eksis di tanah air, mereka tidak pernah menerapkan pembunuhan. Mereka mengatakan murtad keluar dari Islam Jamaah, ya. Dan saya sempat bertemu dengan para murtadin, orang-orang murtad Islam Jamaah. Ya. Banyak. Tapi mereka tidak bunuh karena mereka takfiri tapi moderat. Masih mikir-mikir ya. Kalau mereka bunuh bakalan buyar kelompok mereka. Jadi ada takfiriyin yang sudah ada takfirin sudah lama ya. Tapi mereka tidak penerapan. Tetapi sebagian orang-orang memiliki pemikiran takfiri dan kemudian menerapkan. Seperti yang ngebom sana sini kemudian membunuh polisi, ini bahaya. Ya. Padahal kita udara seorang muslim sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tatkala haji wada, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Sungguhnya harta kalian haram, tidak boleh diambil. Kemudian sungguhnya harga diri kalian haram, tidak boleh dijatuhkan. Haram darah. Rasulullah SAW sebutkan pertama kali, inna dima'akum. Sungguhnya darah tidak boleh ditumpahkan, haram. Rasulullah SAW mengatakan, la yahilu damu imri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, athayyibuz zani. Seorang sudah menikah dengan nikah yang sah kemudian dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafs. Seorang membunuh orang lain, maka dia juga dibunuh. Yang ketiga, al-mufariqu lil jamaah, seorang yang keluar dari Islam. Ya. At-tarikul Islam al-mufariqul jamaah, seorang yang meninggalkan Islam murtad dibunuh. Ya. Kalau dia tidak murtad maka tidak boleh dibunuh. Ya. Nabi SAW mengatakan, la yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang muslim berada dalam kelapangan dalam agamanya. Dia dapat kelapangan, mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau dia sudah menumpahkan darah seorang muslim, dia dalam kesempitan dalam agamanya, bahaya. Ancaman neraka luar biasa kepadanya. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatri rajulin muslim. Hilangnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Orang muslim ini mengucapkan la ilaha illallah. Orang muslim ini salat berjamaah lagi, kemudian dibunuh. Terbunuhnya, hilangnya dunia ini, dunia yang begitu mewahnya, yang begitu indahnya, kalau hilang lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim yang beribadah kepada Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan darah seorang muslim sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya tatkala Usamah bin Zaid membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah SAW marah. Jadi Usamah bin Zaid dengan seorang temannya, seorang Ansari, ya, melihat seorang musyrik yang berperang dengan hebatnya luar biasa. Maka akhirnya Usamah dan orang Ansari ini menuju orang ini. Kemudian bertempur dan akhirnya orang ini pun kalah. Tatkala Usamah dan temannya ingin membunuh orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhirnya Ansari berhenti, tidak berani karena dia tahu kehormatan la ilaha illallah. Usamah lanjutkan, dia bunuh orang tersebut. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW berkata, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apa kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Kata Usamah, ya Rasulullah, dia hanya mengucapkan untuk menyelamatkan dirinya. Rasulullah SAW mengatakan, hal syaqaqta an qalbi?
Apa kau sudah belah dadanya? Kau tahu dia mengucapkan karena untuk menyelamatkan dirinya? Rasulullah SAW marah dan marah kepada Usama. Padahal Usama sangat disayang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, pemikiran takfiri di tanah air ya, sudah berkembang. Selain Islam jamaah, ada kelompok-kelompok yang lainnya. Sampai pada tingkatan ya, takfir yang luar biasa. Ya. Mengkafirkan pemerintah, kemudian mengkafirkan DPR, MPR, mengkafirkan aparat pemerintah, semuanya tagut ya. Polisi, tentara semuanya tagut ya. Bahkan semua yang mendukung terjadinya musyawarah MPR DPR. Kalau ada orang jualan bakso di kantor MPR juga kafir karena jualan bakso sama mereka. Sampai yang lebih parah lagi, semua yang milih dalam pemilu juga kafir. Sampai ada yang berfatwa demikian. Ya, jadi takfir gaya MLM ini bahaya, mengerikan. Ya. Dan ini benar-benar ada pemikiran seperti ini. Nanti kalau sudah mereka kafirkan kaum muslimin, kata mereka membunuh orang munafik lebih utama dari membunuh orang kafir asli. Ada syubhat berikutnya. Akhirnya apa? Lebih baik kita bunuh orang togut-togut daripada togut-togut yang Yahudi Nasrani. Akhirnya mereka membunuh yang ada di tanah air lebih dahulu. Dan syubhat-syubhat akhirnya berkumpul dan akhirnya terjadilah pengoboman seperti yang kita dengar.